3,33 sama dengan 43. Nah, maka didapatkan 5A0. Waktu saya berapa? 15 kali 3,3. Berapa? 9,65. Berarti kan 5A0 sama dengan, ini pindah ke sana ya? Iya. 43 min 49,3. Berarti 5A0 sama dengan berapa? Min 6,5. A0 nya berapa? Min 6,5 bagi 5. Min 1,3. Min 1. Min 1,3. Oke. Dari sini saya bisa buat persamaannya, yaitu Y sama dengan A0 tambah A1X. Ini persamaan garisnya. Jadi persamaan garis yang warna biru tadi, yang menurut saudara paling bagus, persamaannya bisa saya tuliskan dengan Y sama dengan A0 tambah A1X. Di mana A0 nya masukkan di sini. Min 1,3 ditambah A1. A1 nya dapat berapa? 3,33 kan. Nah, persamaan garis inilah yang tadi saudara lihat sebagai garis yang warna biru. Nah, inilah kita sebut dengan the best line garis tadi. Oke. Nah, pertanyaan saya kan tadi bagaimana kalau dia 6 ya? Benar ya? Nah, ketika dia 6, masukkan sekarang X-nya jadi 6. Berarti Y sama dengan min 1,3 ditambah 3,3 kali 6. Dapatlah min 1,3 ditambah berapa? 3,3 kali 6. 19,8. 19,8. Dapatnya 18. Ini 18. Alasannya apa? Ini. Bisa. Pakai regresi linear gitu aja. Jadi saudara memforecast tidak pakai feeling nanti. Kan kalau tadi feeling ya, berapa nih? Kan enaknya berapa? Tapi kalau ini tidak, kita bisa selesaikan dengan cara ini. Cara penyelesaiannya kembali ke bab 2 kemarin yang disebut dengan sistem persamaan linear. Berarti kalau saham Dan inilah yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan garis yang paling bagus. Garis yang paling bagus yaitu tadi Y sama dengan min 1,3 ditambah 3,33 X. Ada komentar? hitungan saham juga sama ya Pak? Kalau buat mengetahui saham naik turunnya juga bisa. Sebenarnya untuk menghitung naik turunnya saham banyak cara kan gitu. Ya. Naik turunnya kan banyak cara sebenarnya, sama seperti tadi menghitung penyusutan. Ada namanya straight line, ada namanya double declining, banyak. Tapi orang lebih banyak gunakan straight line karena menurut penelitian dari seluruh perusahaan Amerika itu didata pernah 85% menggunakan straight line. Kenapa? Mudah. Beli mobil 100, jangka waktunya kasih 5 tahun, maka 100 bagi 5 20. Maka tiap tahun akan turun tuh nilainya 20. Tapi kan semestinya nggak setiap barang sama ya, sama modelnya bukan sama turunnya. Contoh sederhana, kalau dulu saudara beli motor Honda dengan motor Yamaha, belinya mungkin harga rentangnya sama, tapi tahun berikutnya harganya jatuhnya pasti yang berbeda, benar ya? Tapi kan beda antara nilai barang dengan nilai buku. Ya, tolong perhatikan nilai barang sama nilai buku beda. Contoh kalau misalkan, makanya kalau kalau beberapa perusahaan sudah habis bukunya itu dilelang. Sebenarnya barang itu harganya udah tinggal 1, tapi dilelang. Ketika dilelang harganya jadi 20, yaitu jadi keuntungan laba. Gitu. Kan enggak ya? Kalau perusahaan kayak mobil taksi Bluebird itu kan jangka waktunya 5 tahun. Tahun bukunya semestinya juga habis. Tapi dilelang, itu jadi laba. Tapi secara buku dia nilainya sudah
udah nggak ada. Iya. Kan perusahaan harus punya aset, ya, aset tangible namanya. Tangible itu aset yang memang ada fisiknya. Ada juga aset yang namanya intangible, yang nggak ada fisiknya, terutama disebut brand. Makanya saham itu naik turunnya bisa berdasarkan brand. Ya, jadi nilai perusahaan sekarang lebih banyak yang dinilai bukan hanya dari fisiknya, tapi dari brand. Terutama perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan informatika. Contoh, bukan informatika, pokoknya yang berhubungan dengan komunikasi gitu. Ya, contoh perusahaan Microsoft itu tangible-nya nggak banyak, tapi intangible-nya brand Microsoft-nya sangat kuat, sehingga nilai perusahaannya kalau dibeli gede. Kemarin ada perusahaan e-commerce yang dibeli, saya lupa Lazada ya, apa Blibli ya kemarin dibeli, nggak baca, itu dibeli hampir dibeli sekian triliun, saya lupa. Nah itu kan sebenarnya dia cuma punya sistem kan, benar ya? Sistemnya itu sebenarnya tangible, tapi brand daripada Blibli-nya, Lazadanya itu gede, jadi nilai pembeliannya sangat besar. Makanya orang main di perusahaan seperti itu, kayak model startup, nanti berkembangnya seperti itu. Mungkin tangible-nya, fisiknya nggak banyak, hanya sistem, tapi nilainya akan semakin tinggi. Ya. Perusahaan-perusahaan yang ada di, kalau sudah punya aplikasi-aplikasi, itu kan makin lama makin bisa naik. Seperti perusahaan e-commerce rumah 123, itu kan jual rumah, ya. Tapi harganya kan tinggi gitu. Saya lupa waktu itu